Hai Shikers, selamat datang di podcast kami yaitu Womenscape Podcast bersama aku Najwa Aurelia. Dan aku Atia Zakira. Nah, kali ini kita akan membahas sesuatu yang akhir-akhir ini tuh lagi in banget gitu ya, yaitu tipe-tipe kepribadian wanita. Bener, ini topik ini tuh bakal menarik banget gak sih? Karena konsep tentang tipe kepribadian itu lagi rame banget nih di media sosial gitu. Kayak alpha, gamma, dan sebagainya nih. Nah, mungkin ya kita bakal langsung bahas aja ya satu-satu nih tentang tipe-tipe kepribadian ini. Betul, dan tentunya kita akan kupas sedikit-sedikit nih tentang karakteristik tadi dari masing-masing kepribadian, mulai dari tipe kepribadian yang paling sering dibicarain yaitu alpha woman. Alpha woman. Nah, ngomong-ngomong tentang wanita alpha nih ya, kalau dari kamu sendiri nih, apa sih yang ada di pikiran kamu kalau dengar alpha woman itu sendiri gitu? Oke, menurut aku alpha woman itu adalah perempuan yang punya kepribadiannya itu percaya diri gitu. Terus mereka juga berani buat memimpin gitu lah. Dan kebanyakan dari alpha itu mereka juga gak ragu buat ngambil keputusan gitu. Jadi mereka tuh bisa dibilang cukup dominan gitu tipe kepribadian alpha ini gitu. Nah, bener banget nih, mereka tuh cenderung tahu banget apa yang mereka mau dan gak takut gitu buat mencoba memperjuanginnya gitu. Dan kalau di lingkungan kerja misalnya nih ya, tipe alpha ini tuh sering banget jadi pemimpin yang biasanya ngelit tim-tim gitu, karena kebanyakan orang mereka tuh pasti punya visi yang kuat gitu, tapi dengan sifat yang seperti itu ternyata tipe kepribadian alpha ini juga punya tantangan yang lumayan besar nih guys. Dan karena mereka tuh sering dianggap terlalu dominan atau kadang susah diterima di lingkungan yang gak terlalu kompetitif gitu. Jadi istilahnya tuh ya agak lihat-lihat gitulah kalau tipe alpha. Jadi gak selalu match di semua lingkungan karena tipenya itu tadi lebih dominan, terus lebih kompetitif. Sementara di lingkungan lain kan gak semuanya kayak gitu. Bener, dan karena mereka biasanya mereka biasanya jadi pemimpin ya yang dominan gitu, dan itu tuh jadi buat mereka tuh punya ekspektasi yang lebih tinggi gitu, ekspektasi yang lebih ke diri mereka dan juga ekspektasi dari orang lain gitu. Dan karena itu juga mereka kadang jadi kayak susah santai gitu loh, jadi kayak selalu berusaha untuk terlihat perfect gitu. Dan tapi menariknya ya, yang aku kagumin dari tipe alpha ini tuh yaitu keberanian dan ketegasan mereka gitu. Oke, betul nih. Nah, tadi udah tipe alpha, selanjutnya mungkin tipe beta ya. Ini juga pasti yang sering kalian dengar gitu ya, tipe beta woman. Kalau tadi alpha itu punya sifat yang dominan, terus yang lebih kompetitif. Nah, wanita beta ini tuh lebih kalem, lebih supportive gitu. Mereka juga suka bekerjanya tuh di belakang layar gitu, jadi nggak terlalu show off di depan, dan sering jadi pendukung yang ngedukung teman-temannya, yang dukung tim-timnya gitu ya. Jadi sifatnya lebih di belakang layar. Beda dari alpha tadi, mereka tuh juga biasanya berperan penting dalam menjaga keharmonisan gitu di lingkungan mereka sendiri tentunya. Dan sifat yang beta ini juga lebih sensitif dan lebih empatik buat bikin si kepribadian beta ini juga jadi mudah diajak kerja bareng gitu ya. Tadi karena tipenya tuh ya lebih empatik gitu dan lebih sensitif sama lingkungan sekitar, lebih peka gitu. Jadi dia memang lebih mudah buat diajak kerja sama bareng gitu. Oke, bener sih. Memang kalau tipe kepribadian beta nih kayak kurang kelihatan gitu ya kelihatannya. Tapi mereka tuh juga punya peran yang penting gitu. Kayak yang tadi kamu bilang, dalam sebuah tim tuh mereka tuh bisa banget jadi mediator gitu. Jadi kalau misal dalam suatu tim itu ada konflik, mereka bisa tuh buat menjadi penengah gitu. Karena mereka tuh lebih peka terhadap lingkungan di sekitarnya gitu. Dan mereka juga selalu berusaha untuk menjaga komunikasi dalam timnya itu berjalan dengan lancar gitu. Gitu ya guys. Jadi intinya beta ini ya lebih lebih suportif daripada yang alpha tadi. Oke. Sekarang kita lanjut nih ke tipe selanjutnya, yaitu tipe gamma. Ini mungkin tipe yang
orang-orang tuh belum banyak yang tahu gitu ya, tapi dikenal tuh punya karakteristik yang unik. Jadi wanita Gama ini bisa dibilang tipe yang mandiri tapi juga kreatif nih Tia. Benar, Nah, benar. Dan mereka itu juga biasanya lebih open minded gitu iya orangnya, dan mereka juga apa ya, mereka tuh bangga sama minat atau bakat yang mereka punya gitu. Jadi mereka tuh percaya diri dengan minat dan bakat yang mereka punya, dan tujuan hidup mereka juga biasanya berorientasi pada passion mereka gitu. Wah. betul. Karena aku juga kayaknya punya temen nih yang sama banget karakteristiknya sama yang Tia sebutin tadi. Dia lebih apa ya, lebih open minded, lebih kreatif. Jadi mungkin tipenya tipe Gama kali ya Gama dia. tuh kayaknya. Iya. Dan bisa bisa jadi juga tuh mungkin ya nggak sampai itu juga, karena tipe kepribadian Gama ini mereka juga punya kecerdasan secara emosional. Itu kan penting juga selain kecerdasan secara intelektual ya. Dan mereka tuh juga bisa menyesuaikan diri mereka di berbagai situasi lingkungan gitu, entah itu saat di keramaian atau saat sendiri gitu. Jadi bisa dibilang mereka itu orangnya tuh cukup fleksibel gitu. Nah, betul. Nah, tadi udah ngomongin Gama nih, kita lanjut ke karakteristik kepribadian yang lainnya yaitu tipe Delta. Delta, oke. Tipe Delta ini kalau bisa aku bilang dia tuh lebih cewek-cewek yang lebih tertutup Introvert gitu, gitu introvert ya. gitu. Tapi bukan berarti itu jadi kelemahan mereka ya karena mereka tertutup gitu kan. Tapi justru tipe Delta ini mereka punya ketahanan mental yang kuat gitu dari tipe-tipe lainnya. Dan mereka itu juga bukan hanya kuat secara dalam diri mereka gitu kan, tapi juga mereka sering menemukan apa ya, kebahagiaan tuh dalam hal-hal yang sederhana gitu. Dan mereka tuh juga apa ya, lebih percaya diri gitu dengan diri mereka gitu. Nah, kalau misalkan tadi udah dibahas tipe Delta itu tipe yang seperti apa, nah aku bakalan jelasin tentang tantangannya nih dari tipe Delta ini sendiri. Menurut aku tantangannya ini mereka mungkin ngerasa kesulitan buat percaya sama orang lain, buat buat ngebuka diri dengan orang lain, apalagi dengan orang baru ya. Karena tipe yang ini tuh lebih hati-hati, dan apalagi dalam pertemanan ya, dalam lingkup pertemanan dan lain sebagainya. Tapi mungkin pas udah nyaman, mereka tuh baru bisa jadi temen yang setia, yang Yang asik loyal, gitu yang asik ya. gitu ya. Karena tipe penutup juga nggak selalu yang apa-apa malu, yang nggak ngerti sikon gitu ya. Dia juga mungkin tipe yang lebih harus di approach dulu gitu. Harus kita yang apa ya, yang Mengajak mengajak gitu dulu ya ya, biar kita yang mereka nyamperin dulu gitu, baru baru mungkin mereka bisa lebih terbuka sama lingkungannya, apalagi sama orang baru itu tadi, karena ya sifatnya lebih hati-hati gitu. iya, mungkin teman-teman yang punya teman yang mirip ya, tapi apa, kepribadiannya kayak yang udah dijelasin tadi, bisa jadi mereka itu tipe kepribadiannya tuh Delta gitu. Dan jangan nganggap kalau mereka tuh kayak apa ya, antisosial gitu-gitu. Itu mereka Iya, sebenarnya sedang menyesuaikan aja gitu dengan orang-orang yang mereka temui. Kalau udah deket tuh kayaknya mereka bakal akrab aja nggak sih, bakal yang iya. seasik itu gitu jadi teman gitu. Bener sih. Nah, sebelum kita masuk ke karakteristik yang selanjutnya nih, aku mau nanya dulu nih ke kamu gitu. Menurut kamu, kamu tuh lebih cocok ke tipe kepribadian yang mana nih? Aku kalau ditanya ini sebenarnya bingung sih gitu ya. Jadi aku tuh sebenarnya ngerasa campur-campur gitu. Aku nggak menetap di satu kepribadian aja gitu. Hmm, Jadi mungkin ya aku tuh gabungan mungkin ya dari gabungan. beberapa kepribadian yang udah disebutin tadi gitu. Jadi kayaknya aku ada beberapa sikon yang aku ngerasa tuh aku alpha gitu. Aku Mm-mm. yang lebih berani, aku yang lebih maju terus gitu, yang memimpin terus. Cuma di suatu waktu aku kadang juga Gama, aku lebih fleksibel, dan aku lebih ya lebih ngutamain tuh sisi kreatif aku dan open minded aku gitu daripada ngelit tadi. Tapi juga di suatu waktu aku juga tipe yang Delta, tipe Hmm. yang penutup gitu. Karena mungkin kalau tipe yang ini tuh eh, kadang aku ngerasanya kalau aku tuh apa ya, dikelilingi sama orang-orang yang jauh lebih tua dari aku gitu. Mungkin karena salah satunya ya di lingkungan kerja misalnya, itu rata-rata teman-teman kerja aku atau teman-teman PIC aku tuh semua udah di atas 5 tahun, di atas 2 tahun, di atas 3 tahun gitu. Dan aku ngerasa kalau aku junior di situ kan jadi lebih segan gitu ya. Mm-mm. Otomatis sifat Delta ini tadi aku lebih muncul gitu, dan lebih ngerasa langsung diem, langsung tertutup,
dan ngerasa harus di approach dulu baru aku bisa ngomong, aku bisa berpendapat gitu. Karena memang mungkin kayaknya nggak cuma aku doang sih yang ngerasa kayak gitu. Kalau di surround sama orang-orang yang jauh lebih tua, secara nggak sadar tuh kita langsung menutup diri dan lebih diem gitu lebih ya. diem gitu ya, karena Mm-mm. lebih ke sopan juga gitu kan. Kalau Mm-mm. terlalu ngomong banyak gitu di awal dengan orang-orang yang jauh lebih tua, kesannya tuh juga kayak kurang sopan gitu. Mm-mm. Makanya kadang aku tipe delta ini ada juga di diri aku gitu, walaupun mungkin kalau bisa dibilang tipe alpha aku yang agak lebih Dominan gitu dominan ya. gitu. Oke, bener sih. Dan Alfa nih kesannya tuh mandiri banget emang ya. Dan tapi jujur memang kalau aku lihat kamu itu memang lebih ke tipe tipe kepribadian Alfa nih, Wak. Jadi ya memang tipe kepribadian Alfa ini juga menarik banget kan, karena ya itu tadi mereka mandiri, mereka bisa berjiwa kepemimpinan, dan mereka tuh berani buat show up gitu. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, kan tadi kita udah bahas beberapa nih. Kita mungkin bakal kuis dulu kali ya, biar makin seru juga nih podcast kita. Dan di sini kita udah nyiapin beberapa kertas gitu, dan isinya itu adalah pernyataan-pernyataan tentang stigma perempuan gitu. Oke, mungkin di sini aku random dulu ya, pilih yang mana nih. Betul, di sini ada 10 pertanyaan dan Oke. ini bakal dipilih random. Dan nanti kita bakal jawab dengan yes or no gitu. Oke, ini kertas yang pertama. Tulisannya, perempuan harus berpendidikan. Yes sih. Iya sih. Yes banget, ini penting banget gitu. Karena kalau menurut aku ya, pendidikan, apalagi ya kalau dalam agama kita itu dibilang kalau perempuan itu adalah madrasah pertama anak-anaknya gitu. Jadi penting banget buat calon ibu ataupun seorang ibu itu harus punya pengetahuan yang baik gitu. Dan pengetahuan ini bisa dapat yaitu dengan menjalani pendidikan gitu. Dan tentunya walaupun ya perempuan itu cuma sekedar jadi ibu rumah tangga, ya itu tadi tetap penting pendidikan bagi seorang perempuan itu. Betul, dan pendidikan juga nggak selamanya tuh yang formal, yang berat gitu ya. Pendidikan Benar. tuh bisa didapat dari apa aja. Selagi kita ngegait ilmu, itu tuh udah termasuk pendidikan gitu. Kita udah menyerap informasi tentang pendidikan gitu. Jadi nggak harus langsung, misalnya orang-orang yang berpendidikan bakal disebut kalau udah sarjana misalkan, atau udah S2 gitu misalnya. Itu tuh nggak harus guys. Jadi orang-orang yang berpendidikan itu orang-orang yang punya ilmu sebenarnya. Jadi mau ilmu tentang ilmu parenting kayak mau ilmu tentang suatu bidang, itu tuh disebutnya ilmu pendidikan gitu. Kita tuh udah menyerap sesuatu yang berpendidikan gitu ya. Jadi jangan mikir kalau orang-orang bisa dibilang berpendidikan itu cuma orang yang udah lulus S2, lulus iya, S3, sarjana, atau orang-orang yang udah jadi profesor gitu. Itu enggak gitu. Benar-benar Jadi aku setuju sih. aku yes. Yes ya, kita Yes. berdua yes sih jawabannya. Oke, mungkin kita lanjut ya ke kertas yang kedua. Aku mungkin ya. Mau kamu kali ya? Oke, Nih. Oke, berarti masih ada 9 lagi ya. 9 lagi. Oke. Oke, apa tuh isinya, Wak? Ini isinya perempuan bisa menjadi apapun yang ia mau. Iya sih. Yes banget. Iya sih. Ya. Jadi selagi menurut aku ya, selagi nggak ngerugiin orang lain, kamu mau jadi apapun terserah sih. Karena juga ini kan terbilangnya mimpi ya, dan semua orang tuh berhak punya mimpi. Mau kamu perempuan kayak, mau kamu laki-laki, mau kamu masih remaja, dewasa, menurut aku punya mimpi dan tahu apa yang kamu mau itu penting banget sih untuk jadi untuk membentuk jati diri kamu sebenarnya gitu. Karena di hidup kan harus punya planning ya, kamu mau jadi apa, kamu maunya apa gitu. Jadi biar punya semangat hidup gitu. Dan itu hierarki semua manusia, nggak harus perempuan aja gitu. Dan punya mimpi juga nggak harus yang kamu mau jadi dokter yang muluk-muluk banget, tapi ya iya, hal-hal sederhana pun juga bisa gitu. Itu pun yang disebut sebagai
mimpi gitu. Jadi nggak harus yang berat-berat, dan aku pasti banget setuju sama statement yang ini sih. Benar, dan mimpi itu kan juga salah satu tujuan hidup kita ya. Jadi penting banget gitu kan. Mau apapun siapapun dia gitu, kalau punya mimpi itu mereka tuh berhak untuk mencapai mimpinya gitu. Begitu juga seorang perempuan gitu. Benar sih. Terus lanjut Lanjut, kali ya. lanjut. Gantian kali ya aku lagi nih. Oke, oke. Oke, kita pilih lagi. Oke, ini kertas selanjutnya. Nah, di sini isinya kecantikan fisik adalah hal utama bagi perempuan. Apa nih? Oh, Aku dulu. dulu kali ya. Menurut aku sih penting ya, penting gitu. Karena perempuan kan memang biasanya tuh suka merawat diri, suka berhias diri gitu, dan biasanya tuh aku sendiri juga ngerasa kalau kalau misal udah berhias diri terus pakai baju yang paling aku suka gitu tuh kayak ningkatin rasa percaya diri gitu, jadi lebih pede gitu. Nah, tapi menurut aku selain kecantikan secara fisik, kecantikan dalam diri itu juga penting lah gitu kan, karena apa ya, kecantikan dalam diri itu kan dari hati gitu kan, dan biasanya kalau dari dalam udah apa ya, udah cantik bilangnya tuh pasti auranya tuh kelihatan positif gitu di mata orang-orang. Oh, aku setuju sih, dan aku juga yes. Cuma kalau aku tuh ngerasa kalau aku cantik secara fisik, otomatis dari dalam diri aku tuh langsung maunya tuh yang baik-baik gitu. Jadi kalau misalnya em, apa ya, fisik aku lagi nggak prima gitu misalnya, aku tuh otomatis langsung ngerasa nggak pede, entah Hmm. kenapa gitu. Jadi menurut aku kecantikan fisik ini bisa dibilang hal utama mungkin ya, tapi juga nggak muluk-muluk kalau kecantikan dari dalam itu nggak penting gitu ya. Jadi sebagai perempuan juga dari luar dan dari dalam tuh penting banget, kayak tagline ya, tagline Iya, yang biasanya ada itu apa? beauty inside, beauty outside Beauty, gitu. beauty inside, beauty Beauty outside gitu outside ya, gitu. tagline beauty product gitu ya. Tapi itu Iya. bener kok ya, dan Mm-mm. relate banget kalau dari dalam itu perempuan juga harus bisa cantik, tapi dari luar juga harus bisa prima gitu loh, harus bisa cantik gitu. Dan menurut aku juga tiap perempuan itu punya apa ya, standar kecantikannya Iya, masing-masing betul gitu nggak sih, betul nggak bisa disamain setiap betul orang banget. gitu. Jadi setiap kita itu tentunya unik dengan cara kita masing-masing gitu. Betul. Mungkin lanjut kali ya Lanjut kita nih ke Rahati ya, pertanyaan yang ini. selanjutnya. Oke, dua tuh keambilnya. Oke. Perempuan tidak cocok untuk memimpin. Yes or no? No sih. No ya, No no. sih, cocok-cocok aja sebenarnya ya. Tadi aja kayak yang kita bahas tuh tipe yang alpha gitu kan, Sigma itu Mm-mm. mereka bisa untuk memimpin gitu kan, Betul. buktinya gitu. Dan mungkin banyak juga tokoh-tokoh perempuan di dunia ini yang kita temukan itu mereka bisa memimpin dengan baik ya, walaupun mereka tuh seorang perempuan gitu. Jadi dan perempuan juga kan beda-beda ya. Maksudnya ada yang mungkin capaian hidupnya tuh kalau nggak jadi pemimpin nggak ajib gitu, kayaknya harus Mm-mm. harus ngelit gitu dia. Nah, kalau nggak ngelit ngerasa kurang. Nah, itu tuh orang-orang perempuan yang kayak gitu tuh ada gitu. Jadi sebenarnya perempuan tuh cocok-cocok aja memimpin gitu ya. Bukan berarti karena mereka perempuan terus karena mereka stigma di masyarakat tuh lebih lemah Lemah lembut lembut mungkin ya. ya, itu nggak bisa jadi pemimpin. Pemimpin yang lemah lembut juga ada gitu. Jadi cara orang memimpin kan juga beda-beda, ada yang mungkin ada yang keras, ada yang lembut gitu. Jadi eh, peran perempuan yang lemah lembut pun juga bisa jadi pemimpin menurut aku. Jadi Jadi kembali sebenarnya ke diri masing-masing iya, juga. Tapi ya itu perempuan ya tetap bisa ya memimpin sebenarnya gitu. cocok juga Cocok aja. memimpin gitu. Tergantung dari kepercayaan diri dia Iya, juga betul. gitu. Oke, Nah mungkin sih. lanjut. Lanjut ya, kita masih banyak nih kertasnya di sini. Oke. Oke, kayaknya mau yang ini deh. Oke. Di sini tulisannya, oh, ini kayak masuk dari yang tadi tuh, perempuan harus lembut dan feminin nih. Gimana ya? Kayaknya 50-50 ya kalau ini gitu, karena yaitu memang perempuan kan diciptakannya itu apa sih, sifatnya itu lemah lembut ya, anggun, feminin gitu. Tapi menurut aku dalam beberapa situasi perempuan itu harus tegas juga kan, Wak. Betul, betul. Walaupun ya eh, perempuan tadi diciptakan dengan apa ya, untuk
menciptakan kasih sayang, untuk membuat kelembutan gitu. kelembutan gitu, tapi tetap harus tegas juga biar nggak diinjek-injek tadi Iya, gitu ya. benar. Karena maksudnya lembut dan feminin itu bukan berarti mereka tuh nggak bisa mengutarakan pendapat gitu loh. Jadi Benar. ada beberapa karakteristik yang kalau misalnya mau mengutarakan pendapat tuh lebih implisit gitu. Ada orang yang kayak gitu, jadi nggak harus marah-marah atau harus to the point yang sampai mengeraskan suara Iya. gitu. Jadi tegas di sini juga bukan maksudnya tegas yang apa ya, tegas yang galak gitu loh istilahnya. Intinya feminin juga perlu, cuma tegas juga perlu gitu kalau jadi seorang perempuan. Mungkin kuisnya cukup Dicukupin kali ya. dulu kali ya. Oke. Kita lanjut mungkin ya, tadi karena udah ngebahas 4 kepribadian, tadi apa aja? Alpha, Tadi udah alfa, beta, dan gamma. gamma tadi ya. Tuh. Terus kita lanjut bahas ini mungkin cukup sering terdengar juga, yaitu adalah sigma nih. Oke. Mungkin sigma dan alfa tuh sama-sama kuat ya, Wak, karena mereka sama-sama wanita yang independen gitu, dan mereka juga cenderung mandiri gitu, dan mereka nyaman dengan diri mereka sendiri, dan juga mereka juga bisa sukses tanpa harus memikirkan apa yang orang lain pendapat orang lain tentang mereka gitu. Nah, mungkin karena tadi sifatnya udah menyendiri dan lebih mandiri gitu, dan bisa aku bilang tipe sigma ini lebih di atas alpha gitu menurut aku, karena dia lebih gak peduli gitu apa hierarki sosial di sekitarnya, mau masyarakat bilang enggak, tapi kalau misalkan dari diri mereka nyaman, ya lanjut aja gitu. Tapi menurut Benar-benar. aku tipe sigma ini juga punya tantangannya sendiri gitu. Mungkin pada sisi sosial mungkin ya, terkadang mereka ini terlalu terlihat suka menyendiri atau susah dideketin gitu ya. Padahal sebenarnya itu karena mereka ini cuma merasa nyaman dengan jarak gitu. Jadi maksud dari jarak ini adalah mereka tuh membutuhkan ruang untuk diri mereka sendiri dan juga waktu untuk mereka berpikir ataupun mengisi energinya kembali gitu. Jadi ada orang-orang kan yang kalau terlalu lama di luar itu kan energinya suka habis ya. Jadi ya itu bakal nguras energi banget, makanya mereka dalam keadaan untuk mengembalikan dalam keadaan prima tadi harus menyendiri itu tadi biar energinya tuh kembali lagi recharge gitu. Betul dan keunikan dari tipe sigma itu ya mereka tuh bisa membangun koneksi atau relasi yang mendalam gitu dengan orang lain ya, walaupun mereka tadi itu terlihat independen dan mandiri gitu. Dah keren banget deh tipe sigma ini ya. Nah sekarang mungkin kita masuk ke tipe yang terakhir nih, yang dikenal dengan sebutan kepribadian Omega woman gitu. Nah, wanita dengan kepribadian Omega ini tuh biasanya punya keunikan dan sering banget nggak ngikutin arus gitu. Dia jarang buat ikut-ikutan atau mungkin kalau misalkan orang-orang lagi pada FOMO, dia tuh enggak gitu. Karena dia memang nggak ngikutin arus. Jadi wanita dengan kepribadian ini tuh punya sifat yang berbeda dari mayoritas orang dan memilih untuk menjalani hidup tuh sesuai dengan keinginan dan minat mereka sendiri gitu. Jadi mereka nggak terpengaruh sama standar atau tekanan sosial yang membuat mereka tuh ngerasa bukan dirinya gitu. Jadi mereka lebih tampil secara autentik dan kreatif, dan juga seringkali ngedalamin hal-hal tuh yang mereka sukai gitu tanpa harus mencari pengakuan dari orang lain gitu. Iya ya, jadi mereka tuh lebih nyaman ke diri mereka sendiri ya, dan mereka juga ngerasa nggak perlu buat ikut tren sosial tertentu atau kayak bisa dibilang tuh FOMO gitu-gitu ya. Jadi mereka lebih fokus ke minat atau hobi yang memang udah mereka dalami gitu. Betul. Dan ya mungkin bisa dianggap mereka agak berbeda ya, tapi justru itu adalah keunikan dari tipe Omega ini sendiri gitu. Nah, tipe Omega ini juga sering punya kreativitas ataupun kepekaan nih yang cukup tinggi. Mereka tuh suka mendalami sesuatu yang mereka minati itu tadi, dan tanpa memikirkan pengakuan orang lain mereka suka apa enggak gitu. Dan menariknya tipe Omega ini tuh sering bikin mereka unik di lingkungannya sendiri-sendiri gitu, dan dianggap banget sering jadi sosok inspiratif lah istilahnya, karena keberanian mereka itu tadi dan nganggap dirinya tuh unik gitu. Nah menurut kamu nih, kalau udah disebut tentang kepribadian Omega ini ya,
Menurut Atia penting gak sih sebenarnya untuk tahu tipe kita tuh sebenarnya apa gitu? Tadi kan kita udah bahas 4 ya. Mm-mm. Nah, Oke, ya menurut aku penting sih ya, penting banget gitu ya buat tahu tipe kepribadian kita tuh apa. Karena dari kepribadian ini tuh kita bisa jadi tahu cara kita untuk lebih mengenal diri kita sendiri gitu. Tapi ya nggak perlu juga untuk terlalu kaku ya. Dan yang penting itu adalah bagaimana kita bisa menerima dan kita memahami diri kita, karakteristik kita sendiri gitu. Itu sih menurut aku ya. Jadi ya itu nah, penting banget iya betul. tuh. Aku juga setuju sih. Tiap tipe tuh juga punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi nggak ada yang lebih baik dari yang lain karena tiap orang tuh punya caranya mereka sendiri untuk bahagia dan sukses gitu. Nah, tadi kan kita udah bahas lumayan banyak ya tipe kepribadian wanita nih. Kalau Atia sendiri kira-kira tadi kan udah aku. Nah, Iya. kira-kira kamu sendiri kepribadiannya tuh lebih yang kayak gimana sih? Nah, kebetulan tadi ya abis bahas yang omega tuh aku ngerasa kayaknya aku lebih ke omega nih, Wak. Karena Oh, aku tuh kalau disebutin karakteristik apa ya itu tadi aku ngerasa lebih cocok omega gitu. Kayak aku nih setelah dipikir-pikir lebih suka fokus sama apa yang emang udah aku dalami, emang apa yang udah aku minati gitu. Dan aku juga apa ya punya cara aku sendiri gitu. Jadi nggak yang ngikutin tren sosial gitu. Dan tapi menurut aku juga bukan berarti itu tuh nggak penting gitu, tren sosial itu nggak penting, tapi aku cuman merasa kalau menurut aku selagi itu tidak terlalu berpengaruh besar dalam diri aku bakal ya udah sih aku lebih prefer ke apa yang udah aku hmm, sukai gitu. Jadi aku seringnya menjalani hidup tuh yang mungkin bisa dibilang lebih santai gitu ya, dan tapi juga tetap tahu dong tujuan hidup aku apa gitu. nah, aku ngerasa juga kamu kayak gitu sih. Jadi, Hmm. buat teman-teman di luar sana yang mungkin masih sulit buat ngenalin dirinya sendiri, coba deh untuk direnungi dulu dari penjelasan-penjelasan kita tadi, kira-kira lebih cocok yang mana dan gak harus stick dari satu kepribadian aja ya sebenarnya. Bener. Banyak wanita tuh yang ngerasa juga combine gitu, mix gitu Iya. antara dua kepribadian wanita atau tiga mungkin ya kayak aku tadi gitu. Dan kira-kira mungkin dari penjelasan tadi itu coba direnungin lagi kamu tuh lebih masuk ke tipe kepribadian yang mana dan coba terima diri kita sendiri baik itu kelebihannya ataupun kekurangannya itu tadi. Karena ya lagi-lagi setiap orang tuh punya kepribadian dan keunikannya dan kelebihan dan tantangannya masing-masing gitu Benar ya. Jadi nggak ada banget. yang lebih baik ataupun lebih buruk gitu. Oke ya bener banget sih, dan dari situ juga kita bisa mengenali diri kita lebih dalam gitu. Dari kita tentuin dulu karakteristik kita apa, kepribadian kita apa gitu, dan gak harus selalu berpatokan pada satu kepribadian seperti yang kamu bilang tadi. Dan kayaknya memang aku juga terkadang gak yang omega terus, tapi mungkin bisa juga kayak jadi gamma atau alpha gitu. Dan itu memang berdasarkan situasi yang dihadapin juga gitu. Dan menurut aku juga penting banget buat kita menerima apapun tipe kepribadian kita, apapun diri kita gitu. Dan ya uh, apa ya yang terpenting itu juga kita harus selalu mengusahakan yang terbaik dalam hidup kita Benar, dan jangan gitu. sampai tipe-tipe kepribadian ini juga bikin kalian tuh eh, apa ya kayak membatasi diri kalian gitu. Nah, jadi kayak berpatokan banget gitu enggak Berpatokan juga banget itu gitu. nggak usah gitu ya. Yang Mm. intinya tuh sebenarnya mau tipe kalian tuh seperti apa, yang penting nggak ngerugiin orang lain. Menurut aku itu sih ya. Ya yang penting bisa bermanfaat buat Iya, orang lain bisa dengan ya bermanfaat. cara kita sendiri Dan gitu. jangan sampai menekan diri kita dengan stigma-stigma sosial. Itu tuh sebenarnya nggak penting-penting banget gitu buat hidup. Jadi ngikutin apa yang kamu mau, apa yang kamu rasain, dan yang penting juga itu tadi bermanfaat bagi orang lain dan gak ngerugiin. Kalau misalkan gak bermanfaat banyak sama orang di sekitar, at least gak ngerugiin gitu sih kalau menurut Bener. aku. Nah, Selama punya kesempatan buat bermanfaat mm, kenapa enggak gitu iya kan. betul. Nah, Benar-benar. eh gak kerasa banget ya dari tadi kita udah bahas tentang tipe-tipe kepribadian nih, mulai dari alpha, beta, gamma, Gamma, sigma, sigma, delta delta, sampai omega omega tuh ada tadi. berapa ya? 6 ya. 6 tipe Nah, kepribadian nih. dan semoga ini bisa membantu kalian untuk lebih
memahami diri sendiri nih. Benar, dan setuju sih, dan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang udah mendengarkan podcast kita kali ini, dan semoga kalian bisa lebih menerima diri kalian sendiri apapun tipe kepribadian kalian. Dan mungkin sampai di sini dulu ya episode kita kali ini. Oh. Aku Atia. Dan aku Najwa pamit. Jangan lupa subscribe untuk tetap update dengan konten kita yang seru-seru lainnya. See you.